أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Ikhwani wa akhwati al-asatidah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan kali ini kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar hari ini tentunya adalah nikmatul iman. Yang dengan nikmat iman ini, ketika kita diingatkan dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu kita semuanya memiliki konsekuensi untuk senantiasa hati kita bergetar, hati kita ingat, hati kita senantiasa istirja ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul kita alaihi salatu wassalam. Hari ini teknologi begitu luar biasa, perkembangan teknologi begitu pesat. Akan tetapi at-tatawwur sinai, perkembangan teknologi ini tentu qad takunu musibatan lana. Terkadang ini menjadi musibah bagi kita. Kita tahu bahwa memang teknologi ini terkadang dimanfaatkan untuk kebaikan, sebagaimana mungkin hari ini kita masih bisa menggunakannya di wilayah-wilayah kebaikan seperti online, kajian melalui Zoom atau mungkin kajian online dan seterusnya, atau membuat video-video untuk memberikan nasihat secara luas. Memang ada manfaatnya, akan tetapi sadar ataukah tidak bahwa teknologi yang hari ini berada di genggaman kita terkadang melalaikan kita semua, menjadikan kita semuanya adalah hamba-hamba yang dahulu para salaf ketika mendapatkan kegaduhan dalam hatinya, kegalauan dalam dirinya, mereka datang ke masjid. Kita tidak lagi melakukan apa yang telah mereka lakukan. Hari ini ketika kita sedih,
yang kita lakukan hanya sekedar menggerakkan jari-jari kita. Hari ini ketika kita punya masalah, bukan lagi sejadah kita gelar dan doa kita panjatkan, akan tetapi justru malah maksiat dari tangan kita mulai kita scroll. Dahulu kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai macam kesulitan dan kepayahan. Bahkan kita tahu dalam sejarah bahwa Yasir memiliki keluarga seluruhnya diadab, disiksa, dijemur, dipecuti, ditusuk oleh mereka orang-orang Quraisy, sehingga Rasulullah SAW kala itu yang notabene tidak memiliki kekuatan, beliau hanya menasihatkan dan memberikan kabar gembira kepada mereka, isbiru ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sungguhnya tempat kalian nantinya di surga. Belum lagi kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa beliau berdakwah di kota Mekah, beliau ketika melaksanakan sholat, sejarah mencatatkan bahwa kala itu Abu Jahal membuka sayembara, siapa yang berani menaruh kotoran alu fulan, kotoran kambing, jeroan kambing, untuk kemudian diberikan di atas punggung Nabi kita yang mulia. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk kemudian menaruh kotoran tersebut di punggung yang mulia Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asraful rajul, manusia terbaik, bahkan dikenal sebagai amin, sebagai orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur, orang yang selalu menyambung silaturahmi. Tetapi dengan membawa dakwah tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diusir dari kotanya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW tercatat dalam Syiar A'lamin Nubala para ulama kita, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa Rasul kita alaihi salatu wassalam mengatakan, seandainya engkau wahai kota Mekah, demi Allah aku cinta kepadamu wahai kota Mekah, seandainya kaummu tidak mengeluarkan darimu, maka aku tidak akan pernah keluar darimu. Menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW kepada kota Mekah. Namun di sisi yang lain Rasulullah harus pergi dan hengkang darinya karena ujian yang berat yang beliau hadapi di kota Mekah. Bahkan ujian yang beliau Nabi kita SAW alami bukan hanya sampai ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Bahkan sesampainya Rasulullah SAW hijrah pun, sejarah mencatatkan kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW pernah disebutkan dalam banyak riwayat beliau kelaparan bersama sahabat. Beliau alaihi salatu wassalam sampai pernah dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah aku dapati di rumah Rasulullah kecuali adalah air putih. Namun Rasulullah SAW dan para sahabat, walaupun kondisinya seperti itu, mereka di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah kesulitan dan kepayahan, selalu solusi mereka adalah datang untuk melaksanakan sholat dan berzikir dan serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini kita ini sedang dilanda pandemi. Hari ini kita banyak ditimpa musibah, walaupun kalau kita ukur musibah kita sangat jauh dari apa yang Allah berikan kepada para Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita hari ini yang mengaku bahwasanya kita ekonominya sedang lemah, demi Allah tidak ada satupun di antara orang yang ada di masjid ini yang pernah merasakan kelaparan sebagaimana laparnya Rasulullah SAW. Antum yang pernah merasakan susah dan sulit, apakah antum pernah merasakan sebagaimana yang pernah dirasakan oleh Yasir, oleh Sa'ad bin Mu'ad, oleh Nu'man ibn Bashir, oleh Mus'ab bin Umair, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Umar ibn Khattab dan para sahabat yang lainnya?
Tentu kita semua akan mengatakan kita tidak pernah merasakan itu. Pernahkah ada di antara kita sampai yang duduk di sini, saya pribadi merasakan sebagaimana pernah yang dirasakan oleh para sahabat, di mana mereka mengikat perut-perut mereka di perang Khandaq dengan perut yang diikat dengan batu, lalu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita semuanya merasakan lapar. Lalu Rasulullah SAW menjawab mereka hanya dengan sebuah tindakan membuka jubah beliau dan menunjukkan bahwasanya demikian pula Rasulullah di perut beliau sudah tertali 2 batu yang ada di perut beliau yang mulia. Tapi subhanallah, hari ini kita yang mengeluh susah, kita hari ini yang mengeluh sulit, kita yang hari ini banyak mengkufuri nikmat Allah, ternyata ilmu agama yang selama ini kita pelajari, bahkan yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, tidak menjadikan handphone kita menjadi alat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru handphone kita, laptop kita, jaringan-jaringan internet kita menjadikan kita semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang penting saya ingin ingatkan kepada saya pribadi dan semuanya yang mendengarkan nasihat saya, bahwa kita hari ini butuh untuk merubah kebiasaan yang tadinya kita sibuk dengan dunia untuk sibuk dengan perkara-perkara akhirat. Yang tadinya kita sibuk tangan kita memegang handphone kita, sentuhlah anak-anak antum, sentuhlah murid-murid antum, untuk antum nasihati, untuk antum didik, untuk antum doakan. Karena demi Allah, kalau tidak dengan kita melakukan itu, siapa yang akan melakukan itu? Kalau seandainya hari ini kita adalah seorang pendidik, tidak peduli akan kesibukan santri-santri kita, akan apa yang mereka lakukan di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka, kita tidak peduli. Yang kita pedulikan adalah WhatsApp kita, yang kita pedulikan adalah Facebook kita, Instagram kita. Maka jadi apa anak-anak didik kita? Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalastu huna lastu bi khairikum walakin uridu an ansaha lakum wa iyaya jami'an. Memang aku duduk di sini, saya Hamzah Saifullah bukanlah orang terbaik di antara antum, tapi saya duduk di sini untuk memberikan nasihat kepada antum dan juga kepada anak pribadi, bahwa hari ini di zaman fitnah ini kita harus berpindah dari kesibukan urusan-urusan dunia menuju kepada kesibukan untuk kita memperbanyak amal-amal soleh, mendidik anak didik kita, agar kelak betul-betul kita ketika meninggal kita bahagia mendengarkan idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Kita akan bahagia betul karena kita telah meninggalkan dunia ini dengan kita meninggalkan amal jariah berupa anak-anak soleh yang kita didik, berupa pendidikan yang kita torehkan dengan penuh kebaikan-kebaikan. Tapi demi Allah, kalau antum para ustadz, para ustadzah sibuknya sudah main HP, padahal kadang ada ustadz yang teriak-teriak seperti ini aja masih megang HP, masih ngelihat Instagramnya, masih ngelihat Facebooknya, masih ngelihat WhatsAppnya, maka demi Allah antum adalah orang-orang yang rugi. Maka teman-teman, para ustadz dan para ustadzah dan para staf sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah dan nasihat saya pribadi dan juga teman-teman untuk teman-teman sekalian, bahwa hari ini memang kita sedang mengalami degradasi. Para pendidik hari ini tidak sama dengan pendidik waktu Rasulullah SAW didik para sahabat. Pendidik, para ustadz, para pengajar, para ustadzah tidak sama seperti para pengajar, para ustadz di zaman-zaman orang-orang yang soleh, di mana mereka ketika mengajar betul-betul totalitas, mereka tinggalkan urusan-urusan mereka. Mereka tidak lagi bergeming ditawari tentang dunia. Mereka lebih suka mendidik anak-anak soleh. Mereka lebih senang mendidik di madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren daripada mendapatkan pundi-pundi dunia. Tapi hari ini kita yang berada sudah di dalam pesantren, justru ini menjadi sebuah batu loncatan untuk kita mendapatkan dunia, waliyadzubillah. Sayang ketika ada orang yang hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang soleh, menjadi seorang guru,
menjadi seorang pengajar, ustadz ataupun ustadzah di pesantren, masih berangan-angan untuk menjadi orang-orang di luar sana yang jauh dari sebuah pengajaran Islam, maka ini adalah sebuah keyakinan yang sangat dungu. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man aradallahu bihi khairan yufaqihu biddin. Ya, ini dalil kita sudah sering hafal. Dan kita tahu bahwasanya idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Apabila Allah mencintai pada seorang hamba, Allah akan menggunakan hamba itu. Allah akan jadikan hamba itu berkarya dalam dunia pendidikan. Allah akan jadikan orang tersebut untuk berdakwah. Allah akan jadikan orang tersebut untuk mendidik, mengajari, menasihati, mendoakan orang-orang soleh. Berbeda dengan orang-orang yang tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dibiarkan dengan nafsu-nafsu mereka, dengan amaratum bisu'nya mereka, sehingga mereka memilih dengan hawa nafsu mereka. Maka sadarlah para ustadz dan para ustadzah, kita berada di sebuah pesantren untuk kemudian mengajar anak didik kita. Bersyukurlah kepada Allah, karena hari ini kita sedang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang menempuh sebab-sebab kebahagiaan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu bahwa hari ini semua kita yang duduk di sini adalah para pengajar, ataupun minimalnya adalah yang membantu para ustadz dalam mengajar, dalam hal ini mungkin staf-staf. Maka ketahuilah antum sedang melakukan sebuah kegiatan yang dahulu dilakukan oleh para nabi-nabi Allah. Karena para ulama kita mengingatkan, ad-da'watu ilallah wadhifatul anbiya'i wal mursalin, bahwa dakwah di jalan Allah adalah kegiatan atau pekerjaannya para nabi dan rasul-rasul Allah. Maka ketika kita bekerja, melakukan aktivitas yang dilakukan oleh para nabi, ketahuilah itu bukanlah aktivitas yang remeh, itu bukan aktivitas yang mudah, akan tetapi terus harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa dan dapat melakukannya. Karena dahulu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berdakwah pun seringkali diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berdakwah di jalan Allah, menjadi seorang guru, menjadi seorang musrif dan musrifah, menjadi seorang pengajar di pesantren, itu bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah yang seringkali kita baca namun kita lupa maknanya. Salah satu di antaranya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah aku menyembah, kepadamulah ya Allah aku mengajar, ikhlas karenamu ya Allah. Kepadamulah ya Allah aku di sini menjadi staf, bukan mencari status, tetapi mencari keridhaanmu ya Allah. Aku di sini menjadi musrif, pengajar, ustadz dan ustadzah demi Allah ya Allah. Ini karenamu, untukmu dan di jalanmu ya Allah. Tetapi Allah katakan, mengisyaratkan dari ayat tersebut, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah aku memohon pertolongan. Kenapa dikaitkan pengikraran diri kita ingin ibadah kepada Allah dengan sebuah pertolongan yang kita harus mohon kepada Allah? Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tafsir ini sering kita dengar, kata beliau, li'annal ibadata tsaqilatun 'ala nafas. Karena sesungguhnya ibadah itu berat bagi diri seorang hamba. Apalagi kalau ada seorang ustadz yang kemudian mengajar di pesantren digaji hanya jutaan, lalu ditawari sebuah pekerjaan yang puluhan juta atau ratusan juta, maka tidak mungkin ustadz itu akan tidak bergeming, kecuali hanya orang-orang yang ikhlas dalam mengajar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah mungkin orang yang tidak memiliki keikhlasan, ketika dia ditawari pekerjaan yang lebih menjanjikan dari sisi duniawi, dia tidak bergeming. Mungkin kita hari ini masih ada di pesantren ini, mungkin kita hari ini masih menjadi seorang guru di pesantren, itu karena belum ditawari dunia. Maka yang duduk di sini pun jangan bangga, oh saya alhamdulillah berarti saya di sini menjadi ustadz dan ustadzah, lalu kemudian kita bangga, bahkan kita meremehkan orang-orang di luar sana yang sibuk dengan dunia.
jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Karena mungkin saja kita masih di sini karena belum ada orang yang menawari kita pekerjaan yang lebih banyak uangnya. Karena mungkin kita masih di sini karena kita tidak punya usaha. Sehingga suatu ketika kita punya usaha, hasilnya ratusan juta, kita bisa saja pamit kepada guru-guru yang ada di sini, maaf saya sedang sibuk di luar. Maka jangan kemudian kita merasa bangga sedikit pun ketika kita berada di sini. Tetapi sadarlah bahwa Allah hari ini jadikan kita menjadi seorang guru, menjadi seorang staf di sebuah pesantren, syukur dan jadikan ini merupakan motivasi hidup kita untuk senantiasa mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini teman-teman dari panitia meminta Ustadz tolong dibahas tentang ikhlas. Dalil-dalil tentang ikhlas tentu semuanya kita sudah seringkali membaca bahkan mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah kecuali untuk mengikhlaskan hanya milik Allah, hanya kepada Allah, hanya di jalan Allah. Dan ini merupakan tujuan dari hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami diciptakan, tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Ayyuwahidun, kata Abdullah bin Abbas. Maksudnya adalah untuk mereka mentauhidkan Allah, untuk mereka ketika berdoa hanya kepada Allah, ketika mereka sholat hanya kepada Allah, ketika mereka melakukan kebaikan berupa mengajar pun hanya karena Allah, ketika mereka kemudian hari ini bersedekah dengan uang yang mereka berikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun karena Allah, ketika dia mendidik istrinya, mengajar kepada anak-anaknya sabar, mendidik, mendoakan mereka pun karena Allah. Dalil ini sudah kita seringkali dengar. Ayat tersebut sudah bahkan tidak perlu lagi kita membacanya karena sudah hafal kita semua. Tetapi apakah kita memang benar hari ini sudah menjadi orang-orang yang mukhlisin? Tentu semua kita akan mengatakan belum. Tentu semua kita akan mengatakan belum. Kalaupun ada yang mengatakan insya Allah sudah, maka ingatkah perkataan ulama kita, man i'taqada fi ikhlasihi ikhlasan faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Siapa yang yakin akan keikhlasan ada pada dirinya, saya ngajar sudah ikhlas Ustaz, saya jadi guru ini sudah ikhlas Ustaz, saya sudah ngurus suami, saya ngurus istri, saya mendidik anak ikhlas Ustaz, demi Allah kata para ulama, faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Sungguh keikhlasannya butuh keikhlasan berikutnya. Karena ikhlas ini adalah bahtera yang tidak bertepi. Karena ikhlas ini adalah sungai yang tidak pernah bertemu dengan lautan. Ikhlas adalah sebuah kata yang harus senantiasa kita pelihara dalam keikhlas, dalam ibadah-ibadah kita, dalam karya-karya kita. Ikhwani fiddin, para ustadz dan para ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan salah satu ucapan dan karya ilmiah beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, di mana beliau menyebutkan tentang keutamaan daripada keikhlasan yang setiap dai, setiap penuntut ilmu, setiap orang yang hari ini berkarya dalam dunia pendidikan Islam untuk senantiasa ingat, untuk senantiasa mengingat, karena ini adalah merupakan syarat diterimanya ibadah kita. Kita tahu bahwasanya syarat diterimanya ibadah kita ada dua, ikhlas karena Allah dan mutaba'ah kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan innal ikhlasal a'mal asasu kubuliha wa sullamu wusuliha. Sesungguhnya ikhlas itu adalah merupakan perkara yang menjadi pondasi dari sebuah amalan.
untuk amalan tersebut bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sullamu wusuliha, dan ini merupakan tangga untuk bisa kita sampai pada derajat diterimanya amalan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah kami perintahkan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Bukhari fi Jami'il Musnad as-Sahih wa Muslimun fi Musnad as-Sahih wa lafdhu lil Bukhari. Dan telah berkata Al-Imam Bukhari dalam Jami'il Musnad as-Sahih, demikian pula Imam Muslim, dan lafaz ini dari Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibnu Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibnu Maslamah hadis yang masyhur, yaitu sampai pada seorang sahabat yang mulia dari jalan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan tentang fadailun niyah dan makanun niyah indallahi azza wa jal, di mana Rasulullah SAW dalam hadis ini bersabda, al-a'malu bin niyah, atau innal a'malu bin niyat wa likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Hadis ini kita hafal, hadis ini sering kita baca, hadis ini bahkan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Namun sudahkah kita niat dengan niatan ikhlas karena Allah? Tentu ini terus harus kita nasihatkan untuk pribadi kita. Dan subhanallah, kata beliau, wa ma sabaqa man sabaq wala wasala man wasal minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Kita tahu orang-orang dahulu, orang-orang soleh dari golongan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para atba'ut tabi'ut tabi'in, para immatul mu'minin, mereka sudah mengajarkan dan telah mencontohkan kepada mereka, kepada kita semuanya, bahwa ternyata memang betul bahwa ikhlas adalah merupakan asas dalam amalan-amalan mereka. Tidak mungkin seorang Imam Bukhari hadisnya sampai hari ini kita bisa baca, Imam Muslim hari ini kita bisa kemudian telaahi, kalau mereka tidak membangun karya-karya mereka dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin para ulama kita seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Abdul Aziz bin Baz, seperti misalkan Syekh Nasiruddin Al-Albani atau ke Syekh Nasir Abdurrahman Nasir Sa'di, karya-karya mereka bisa kita baca hari ini kalau mereka tidak membangun amalan-amalan dan karya-karya mereka di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang dahulu yang berkarya, berapa banyak orang-orang dahulu yang mengajar, berapa banyak orang-orang dahulu yang berdakwah, tetapi lihat berapa banyak pula dakwah mereka, karya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak guru-guru kita dahulu mengajar kita, tetapi berapa banyak guru-guru itu yang kita kenang dan benar-benar membawa manfaat dalam diri kita, kita pun bisa menghitungnya. Karena memang keikhlasan itu tidak mudah. Demi Allah, santri-santri kita yang ada di kelas-kelas nanti ataupun di asrama-asrama kita yang jumlahnya ratusan itu akan mengenal antum dan akan mendoakan antum manakala antum mendidik mereka, mengajar mereka dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan ini sebuah bahtera yang tidak ada tepinya. Keikhlasan harus terus kita bangun. Bahkan para ulama kita menyebutkan, salah satu di antaranya adalah beliau Syekh Al-Utsaimin, beliau pernah menceritakan bahwa ada seorang ulama Saudi yang bernama Sahal ibnu Abdullah bin ibnu Abdillah As-Sastri. Beliau pernah menceritakan, kata beliau, Abdullah ibnu Akir rahimahullahu ta'ala, beliau adalah murid dari Imam Abdurrahman Nasir Sa'di, ya. Jadi Syekh Utsaimin menceritakan Abdullah ibnu Akir rahimahullah ini murid dari Imam
Abdurrahman Nasir Sa'di. Beliau pernah menceritakan bahwa aku seringkali menghadiri majlisnya Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, dan beliau seringkali mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tidak beliau dapatkan di kitab-kitab ulama sebelumnya. Subhanallah, penjelasannya begitu menarik, penjelasannya terkadang menyentuh hati. Sebagaimana kita tahu, ada orang sama-sama mengajarkan Qawaidul Arba', ada orang sama-sama mengajarkan kitab Tauhid, ada orang sama-sama mengajarkan kitab Ushulus Salasah misalkan, tetapi ternyata faedah yang kemudian muncul dari para pensarah yang berbeda pun berbeda faedahnya. Maka diceritakan oleh Abdullah ibnu Akir rahimahullah, ketika aku seringkali ikut mahadarah dan kajian-kajian dari Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, aku akhirnya kemudian mendapatkan banyak sekali faedah yang tidak aku dapatkan di syekh yang lainnya. Maka datanglah beliau rahimahullah ta'ala kepada gurunya Imam atau gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang bernama Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, dan kemudian mengatakan, wahai Syekh, aku dapati engkau tadi mengajar begitu luar biasa. Faedah-faedah yang engkau dapatkan, yang engkau sampaikan, yang engkau jelaskan dan engkau terangkan kepada kami adalah faedah yang belum pernah aku dapati di kitab-kitab ulama. Bolehkah aku meminta kepadamu kitab apa yang engkau baca sebelum engkau mengajar, sehingga aku bisa telaahi, sehingga nantinya aku akan baca pula, sehingga faedah-faedah itu akan kemudian aku sampaikan kepada murid-muridku. Maka kata beliau Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, beliau kemudian mengatakan, sesungguhnya aku pun tidak tahu pada saat aku mengajar ternyata apa yang saya jelaskan itu keluar dengan sendirinya, padahal belum pernah aku baca semisal yang apa yang saya sampaikan. Maka dari sini kata para ulama, di antara Syekh Saleh Al-Utsaimin menyebutkan bahwa itu di antara thamaratul ikhlas, itu di antara faidah dari keikhlasan yang dibangun dari seorang ulama, yang terkadang Allah Subhanahu wa taala membantunya untuk kemudian menjelaskan agar orang-orang yang mendengarkannya bisa faqih, bisa faham, dan bisa mengambil faedah-faedah yang banyak. Kita ingat dengan salah satu doa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka demi Allah, ketika seorang pengajar berdoa dengan doa itu, lalu diikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin guru-gurunya akan mendapati bahwa pengajar yang seperti ini, yang mengajar dengan ikhlas, yang mengajar betul-betul meminta pertolongan kepada Allah, maka murid-muridnya akan mengenang ustadz-ustadz dan pengajar yang model seperti ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Walaqad kana as-salafu rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilm wa yatawarra'una 'an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Berkata para ulama kita bahwasanya mereka para ulama dahulu, mereka betul-betul senantiasa takut keikhlasan itu dicabut dari diri mereka. Wa yatawarra'una 'an iddi'aihi, bahkan mereka tidak mau mengaku-ngaku, merasa yakin bahwa dirinya sudah ikhlas karena Allah. Mereka para ulama kita tidak pernah kemudian merasa dirinya sudah ikhlas, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Susi, man i'taqada fi ikhlasihi ikhlasan faqad ihtaja ikhlasu ilal ikhlas. Siapa yang yakin dirinya sudah ikhlas, siapa yang sudah yakin aku sudah ikhlas, maka hakikatnya dia membutuhkan keikhlasan berikutnya. Apalagi kita yang hari ini beramal dengan amalan yang penuh dengan ujian. Menjadi seorang guru bukanlah mudah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa guru, musyrifah, pengajar, dai adalah mengambil pekerjaan, bukan pekerjaannya arsitek, bukan pekerjaannya kuli bangunan, bukan pekerjaannya tukang becak, bukan pekerjaannya tukang macul, bukan pekerjaannya tukang sampah,
tetapi kita mengambil pekerjaannya para nabi dan para rasul, maka tentu ujian yang nanti kita akan kemudian dapati dan kita akan temui dalam proses pengajaran, dalam proses menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu, pastilah sangat banyak sebagaimana para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala mereka dapati. Berkata seorang ulama, Hisham ad-Dastawai, beliau pernah mengatakan, wallahi ma astati'u an aqula, aku tidak pernah sanggup untuk mengatakan inni dhahabtu yauman atlubul haditha uridu bihi wajhallahi azza wa jalla. Seorang ulama hadis yang kerjaan hari-harinya adalah menuntut ilmu, mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tidak pernah berani mengatakan aku pergi mencari satu hadis untuk hanya ikhlas karena Allah. Aku tidak berani, karena beliau tahu bahwa amalan yang dia lakukan berupa mencari hadis, berupa menuntut ilmu, berupa mengajarkan ilmu, itu tidaklah mudah. Syaitan akan terus datang, syaitan akan terus menghiasi amalan-amalan kita sehingga kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Kalau para ulama kita kerjaannya, hidupnya memang untuk mencari hadis saja, tidak berani mengatakan aku cari hadis untuk Allah, ikhlas karena Allah, tidak berani, apalagi kita yang terkadang ngajar di kelas kita masih main HP, yang terkadang kita disuruh oleh pesantren untuk mengawasi anak-anak, kita bukannya mengawasi malah tidur-tiduran, malah main laptop, malah kita tidak peduli dengan anak-anak kita, terus kita berani mengatakan saya ikhlas berada di sini. Maka demi Allah ini adalah sebuah kedunguan. Kalau ada seorang dai yang duduk di sini masih diberikan amplop, masih diberikan jajan, masih kemudian dimuliakan, kemudian saya mengatakan saya jadi dai ikhlas, maka demi Allah perkataan ini adalah perkataan yang dungu. Karena mengikhlaskan niat itu tidak mudah. Menjadi seorang dai, menjadi seorang mudir, menjadi seorang musrif, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang dai tidak mudah. Jangan pernah anti bangga sudah pakai cadar, sudah pakai jilbab besar, ngajar di pesantren, pastilah Anda akan diterima di sisi Allah. Wahai ustazah, belum tentu. Kita lihat bagaimana Umar ibn Khattab ketika mengetahui Rasulullah SAW seringkali memberikan informasi kepada Hudzaifah bin Yaman tentang kondisi orang-orang munafik, tentang status orang-orang munafik, bahkan nama-nama orang munafik diketahui oleh Hudzaifah bin Yaman. Umar bin Khattab yang karyanya tentu jauh lebih hebat dari kita semua pun beliau datang kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang seperti itu wahai Hudzaifah? Beliau takut namanya ada disebut oleh Rasulullah SAW, padahal tidak mungkin namanya disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang munafik. Itu menunjukkan betapa Umar bin Khattab di dalam dirinya menanamkan keikhlasan yang dalam. Tidak sama seperti kita, baru status seorang pengajar, seorang dai, seorang guru, kita sudah bangga. Baru berdakwah sekali dua kali, baru mengajar 1-2 jam, kita sudah bangga. Sekedar kita menjadi staf pesantren, kita sudah bangga. Waliyadzubillah. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa su'ila al-Imam Ahmad, hal talabta al-ilma lillah? Imam Ahmad pernah ditanya, apakah wahai imam menuntut ilmu karena Allah? Maka beliau pun mengatakan, faqal lillahi azizun walakinnahu syai'un khubbiba ilayya fatalabtuhu. Lihat perkataan Imam Ahmad.
Beliau saja mengucapkan sebuah kalimat yang sama sekali tidak menggambarkan bahwa beliau mengatakan saya sudah ikhlas. Tidak. Itu adalah sebuah keinginan saya pengen ikhlas, menunjukkan beliau sendiri tidak pernah yakin pada dirinya telah melakukan sebuah keikhlasan. Wa man dayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun. Oleh karena itu, barang siapa para dai, para pengajar, para ustadz, para orang-orang yang hari ini berkarya dalam dunia pendidikan menghilangkan keikhlasan pada hatinya, maka sungguh telah hilang darinya ilmu yang banyak. Maka sungguh telah hilang kemuliaan-kemuliaan ilmu yang ada pada dirinya. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Lihat, tidak pernah aku serius di dalam kemudian aku menyembuhkan penyakitku. Lihat, tidak pernah aku serius menyembuhkan penyakitku, menyembuhkan masalahku dari aku menyembuhkan niatku. Para ulama kita tahu, bahkan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, apa yang kemudian beliau pedulikan? Apakah sakitnya ataukah ampunan Allah yang kemudian dipedulikan oleh Nabi Allah? Tentu ampunannya Allah. Maka doa yang kemudian keluar dari lisan yang sedang diuji oleh Allah bukan kemudian meminta sekedar kesembuhan, bukan meminta sebuah dunia, tetapi yang kemudian dia ucapkan sehingga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, anni massaniyadz-dzurr wa anta arhamur rahimin. Yang terucap adalah masalah-masalah hati, masalah-masalah yang sifatnya adalah akhirat, bukan dunia. Makanya Sufyan atau ulama kita Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyebutkan, aku tidak pernah serius dalam menyembuhkan penyakitku dari seriusku menyembuhkan niatku, li'annaha tataqallabu alayya, karena sungguhnya terkadang ketidakikhlasan itu seringkali menghinggap pada diriku. Maka ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum jami'an, kepentingan kita, keseriusan kita selain kita mengajar, maka jangan lupakan yang namanya memperbaiki niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah capek, sudah lelah menjadi seorang guru, menjadi seorang staf, bekerja di lingkup sebuah pendidikan Islam, tapi ternyata ikhlas tidak ada pada diri kita, maka waliyadzubillah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan, bahwa niat mengikhlaskan diri karena Allah tidaklah mudah. Maka setiap civitas para ustadz dan ustadzah hendaknya seringkali meminta kepada Allah untuk diikhlaskan semua ibadah kita, terutama ibadah yang sifatnya mendidik anak-anak kita. Karena demi Allah, kalau kita sudah ikhlas mendidik, maka Allah yang nanti akan mudahkan anak-anak kita bisa berubah yang tadinya buruk menjadi orang soleh. Karena ilmu itu hakikatnya adalah al-fatah. Ilmu itu adalah dibuka oleh Allah. Ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Sebagaimana kita tahu ketika Imam Syafi'i pernah mengadukan buruknya hafalannya kepada Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'i su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa ahbarani bi annal ilma nurun wa nurullahu la yuhda lil 'asi. Konteks dari apa yang disampaikan
oleh Imam Syafi'i di sini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam konteks apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu adalah kaitannya dengan persoalan kalau ada orang yang bermaksiat tidak akan diberikan ilmu oleh Allah. Demikian pula bagaimana seorang pengajar itu tidak ikhlas akan memberikan kebaikan kepada anak-anaknya, sedangkan dirinya bukanlah cahaya, sedangkan dirinya bukan cahaya atau bukan penyebar cahaya. Kita tahu ada cahaya seterang apapun, kalau alat pantulnya adalah bukan pemantul, maka itu tidak akan bisa dan tidak akan pernah menjadi pemantul sebuah cahaya. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian bahwa ustadz dan ustadzah di antara kesibukannya sekarang selain menuntut ilmu, selain mengajar, jangan lupa memperbaiki niat. Perbaiki niat di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pertemuan yang lain kita akan bahas lagi tentang bagaimana mendidik santri-santri kita, bagaimana kita harus sabar mendidik mereka, mendoakan mereka. Ini harus seringkali kita bahas karena banyak sekarang para guru, apalagi fresh graduate yang baru lulus jadi santri, kebiasaan santrinya masih ke bawah, kebiasaan nggak pakai pecinya masih ke bawah, kebiasaan main HP-nya masih ke bawah, kebiasaan ngobrolnya masih ke bawah, kebiasaan untuk ngobrol-ngobrol di waktu-waktu harusnya mendidik masih ke bawah. Maka ini gunakan kesempatan kita berada di pesantren ini untuk antum belajar, untuk antum mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya antum akan mendapatkan amalan-amalan antum kelak di akhirat dengan penuh sukacita, bukan dengan kesedihan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi antum semua. Dan mohon maaf sebagaimana biasa saya teriak-teriak. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup atau ada pertanyaan? Masih ada waktu 5 menit, 7 menit. Ada pertanyaan? Ini sebenarnya yang isi Ustadz Uwais. Ada Ustadz Uwais di sini. Ustadz Uwais sudah mulai ngajar di sini lagi, Ustaz. Masya Allah. Taib, ada pertanyaan? Taib, fadhil. Jadi asatid atau guru yang mana memiliki kemampuan untuk langsung mengkaji ilmu mungkin membaca kitab tafsir, membaca kitab lainnya, jadi ada keinginan untuk belajar, maka mungkin sarana yang terbaik itu dengan pola belajar yang seperti apa. Di sana kita juga bisa meningkatkan ilmu ini. Yang kedua, untuk menghidupkan yang mulai di pesantren. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan guru-guru yang mungkin hari ini bukanlah seorang ustadz tapi guru mungkin umum, tetapi menginginkan pengen baca kitab, pengen tahu agama. Ya, kami sarankan kepada para ustadz, terutama yang menempati di posisi para pejabat pesantren, untuk memberikan fasilitas kepada guru-guru yang notabene basicnya, latar belakang pendidikannya bukanlah pendidikan Islam atau seorang anak pesantren. Ya, karena mau tidak mau kita berharap pesantren antum nantinya akan berbahasa Arab semua. Ya benda Ustaz, kita berharap ustadz-ustadznya ngomong bahasa Arab, jangan ngomong bahasa Jawa. Saya kadang-kadang bingung sama pesantren, katanya pesantren Islam, pesantren tahfidzul Quran, tapi ngomongin Jawa. Kuwi santrimu ning kono ki lho.
Lagi urung mangan. Loh, yang diajarkan apa? Padahal kita tahu bahwasanya al-lughatul arabiyyah lughatul jannah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW wa ashabuh yatakallamuna wa yatahaddatsuna bil arabiyyah. Ini gitu. Makanya tolong para ustadz, ini ustadz ulum ada di sini, ya, difasilitasi ustadz-ustadz yang belum bisa bahasa Arab diajari. Nggak usah muluk-muluk langsung belajar macam-macam, ustadz. Bahasa Arab dulu. Kalau sudah dibikin program, baru nanti tahun depannya sudah mulai ilmu syar'i diajarkan, masuk ke fikih, masuk akidah dan seterusnya. Dan itu sifatnya bukan muhadarah begini, tapi betul-betul ustadz-ustadz yang belum punya kapasitas bahasa Arab diajari di kelaskan khusus, karena mereka nanti akan mengambil manfaat yang besar di pesantren kita, manfaat ilmu. Jangan sampai kemudian santrinya nanti ketemu santrinya sudah jadi dai, bahasa Arabnya bagus, gurunya dulu yang pernah ngajar mungkin bahasa Indonesia, matematika dan seterusnya, ngomong bahasa Arab lupa-lupa, raiso, nggak paham Quran, dan ini menyedihkan. Jadi harus difasilitasi. Ya, teknisnya seperti apa nanti kita bicarakan di luar masjid. Kemudian yang jelas kalau ustadz itu tidak punya kapasitas, tidak punya background pesantren, tidak punya background belajar agama, jangan pernah sekali-kali diberikan madah agama. Karena idza wusidal amr min ghairi ahliha fantadir sa'ah. Ya, jangan pernah orang yang tidak punya kapasitas mengajar agama diberikan ya materi-materi agama. Karena setiap sesuatu yang kemudian diserahkan bukan pada ahlinya, maka ditunggu tanggal hancurnya. Ya. Itu poin yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Ustadz bisa melakukan kebiasaan agar santri bisa membiasakan untuk sholat malam? Ya, di dalam dunia pendidikan seringkali diingatkan oleh para ulama kita harus mempraktekkan bada al-aham fal muhim. Ya, mana yang menjadi skala prioritas dalam kita mendidik anak-anak kita. Tentu setelah kita berbicara tentang sholat malam, harus benar dulu sholat 5 waktunya. Ya, ini saya sedang tidak meremehkan sholat malam, tetapi di sini menunjukkan bahwasanya kita harus tahu skala prioritas. Bicara sholat malam tapi ternyata subuhnya nanti anak berantakan. Nah, ini menunjukkan harus dimanage dengan baik, terutama musrif. Musrif itu kumpulnya itu kudu sering, karena masalah itu akan timbul setiap saat. Ya, nah bagaimana caranya? Ya tentunya dibuat sistem sebagus mungkin. Ya, orang-orang yang kemudian mendidik mereka, para santri kita dari kalangan para musrif dan musrifah betul-betul solid. Ya, solid dalam kemudian membimbing dan menemani anak-anak kita untuk bisa disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah itu sudah benar, entah itu nanti kita bikin dengan cara surtatul ibadah, polisi ibadah, atau mungkin kemusrifan secara umum saja, tapi kemudian pembagian jobnya sudah jelas. Kalau itu sudah jalan, baru kita memikirkan, oke, anak-anak tidur jam 10, berarti kita harus punya program bangun jam 3 untuk kemudian sholat malam, dibimbing oleh musrifnya. Tapi nanti tentu dengan ketentuan tidak sama seperti ketika kita merintahkan atau mengatur bahkan menghukum anak-anak dalam soal sholat 5 waktu, karena ini adalah perkara yang tidak wajib. Tetapi itu harus juga dipikirkan, ya. Nah, anak-anak tentunya jangan langsung dikagetkan dengan mewajibkan sholat malam, tapi mungkin dikasih tempo. Mungkin wajibnya mungkin untuk program pendidikan dalam sepekan berapa kali dulu. Lalu kemudian kita lihat perkembangannya. Ketika kemudian perkembangannya sudah cukup bagus, cukup membuat efek kebaik bagi anak-anak, kita tingkatkan kuantitasnya, kuantitas jumlah sholat malamnya, yang tadinya seminggu hanya sekali menjadi 3 kali wajibnya. Dan kemudian akhirnya setelah itu sudah terprogram dengan baik, ya, maka nanti itu akan menjadi sebuah bukan aturan lagi, tapi sebuah kebiasaan yang baik. Ya, karena orang itu memang kalau sudah terbiasa dengan melakukan sesuatu, maka dia akan menjadi ahlinya.
Ya, man ta'awwada 'ala syai'in sara ahlahu. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, ya dia akan jadi ahlinya. Orang terbiasa sholat malam, dia akan mudah untuk melakukan sholat malam. Dan ini juga merupakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok Ustaz mengatakan akhlak kita kepada Allah? Karena memang kita itu selain harus berakhlak kepada manusia, ternyata Allah sendiri mengisyaratkan kita untuk berakhlak kepada Allah. Padahal kita tahu bahwa setiap saat kita malam itu, kalau antum rasakan, itu antum seringkali bangun malam, iya benda. Tapi bangun malamnya buat kencing, sama ngelihat aktivasi atau mungkin laporan WhatsApp yang masuk tadi malam sudah dibalas atau belum. Padahal ini adalah merupakan kesempatan kita, dan tidak jarang kita itu mau ambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Makanya Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, la takun mithla fulan, inti jangan seperti fulan. Kenapa? Karena yakumul lail fataraka qiyamal lail. Dia dibangunkan, dia senantiasa bangun malam, tapi dia tinggalkan sholat malam. Ya, dan ini menjadi salah satu motivasi bagi kita. Kalau guru pengajar di pesantren kok orang tahu sholat malam, atau bahkan sholat malamnya itu setahun pisan, pasti orang di duit, pas lagi gak punya uang baru sholat malam, maka bagaimana murid-muridnya? Ya, hendaknya sholat malam itu menjadi kebiasaan kita seorang mukmin, apalagi kita seorang ustadz, seorang pengajar, seorang musyrifah. Makanya di awal tadi saya sampaikan, kalau ustadz cekelane HP terus, gitu paham bahasa Jawa berarti. Ustadzah pegangannya HP, nontonnya film Korea yang akhwat, ustadzah bubar pendidikan seperti ini. Wah, enggak Ustaz, kita enggak begitu. Ya sing ora ketok. Sing ketok, sing ora ketok. Kan sekarang saya sedang berbicara yang enggak terlihat. Ustaz nuduh saya, siapa sing nuduh kowe? Aku kan ngomongnya secara mujmal. Kalau Anda merasa, berarti memang Anda begitu. Ya. Jadi kita dalam menjadikan program sholat malam itu harus tadarruj, harus pelan-pelan, dilihat potensi anak-anak mampu apa tidak. Jangan langsung dibuat program wajib sholat malam seminggu 2 kali, kalau enggak dihukum. Salah itu pendidikan yang tidak tepat. Jadi harus dilihat potensi anak-anak kita. Kemudian yang lebih dari itu yang saya ingin sampaikan kepada antum, semua kita pasti menginginkan anak-anak kita baik, ya kan? Tetapi perlu diketahui, hal yang harus dibekali oleh seorang dai, seorang guru, seorang pengajar adalah apa? Terbiasa menasehati anak-anak kita dengan lisanul hal. Apa to Ustaz lisanul hal? Lisanul hal itu adalah nasihat yang keluar dari perangai kita, dari akhlak kita, dari kebiasaan kita. Sampai-sampai ustadz tertentu dikenal sebagai ustadz yang penuh dengan sukacita. Ustadz tertentu terkenal dengan selalu mendahului salam. Ustadz tertentu sampai terlihat dan terkenal sebagai orang yang suka memberi. Ustadz yang lembut, ustadz yang tegas tapi disegani ada. Kenapa? Karena dia sedang berdakwah dengan lisanul hal. Maka ketika kita ingin memberikan nasihat, tidak harus dengan mulut kita. Walaupun terkadang memang mulut kita harus sering diucapkan ya dalam kita memberikan nasihat, tetapi kita hakikatnya bisa menjadi orang-orang yang setiap saat, setiap langkah kita berjalan di pesantren kita itu mengandung sebuah nasihat. Apa? Ya, dengan kita mencontohkan akhlak dan perangai yang baik. Makanya para ulama mengatakan lisanul hal afdal min lisanil maqal.
Nasihat yang keluar dari perangai dan akhlak kita ini lebih baik daripada nasihat yang keluarmu cuman ngomong. Ada ustadz ceramah tapi perilakunya, muamalahnya tidak baik, percuma. Ada ustadz ditakuti tapi sekedar takut, bukan disegani. Beda orang takut sama segan. Takut itu karena mungkin takut dipukul, tapi kalau segan, dia tahu ustadz itu tidak pernah mukul, tapi orang itu melihat haibah yang ada pada ustadz dan ustadzahnya, tanpa harus mukul pun dia pasti akan mentaati ustadz dan ustadzahnya. Makanya ya, Allah memberikan izzah ini kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari ustadzah. Bagaimana kiat menjaga hati agar tidak mudah iri dengan nikmat yang diperoleh itu saudara kita? Bagaimana menjaga hati? Hatimu bukan hanya dijaga. Ini yang bertanya, saya nggak mau sebutkan namanya di sini, ada namanya nggak ada ya, alhamdulillah. Ini perlu diobati. Ini penyakit ini, penyakit iri itu, ini penyakit berbahaya. Ya, karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, tetapi maksud dari hasad ini adalah ghibtah. Bedanya hasad sama ghibtah apa Ustaz? Ghibtah itu kita menginginkan sesuatu yang ada pada diri saudara kita, tetapi sama sekali kita tidak benci dengan apa yang mereka miliki. Sama sekali kita tidak menginginkan nikmat itu jatuh pada diri saudara kita, maka ini disebut ghibtah. Tetapi ghibtah pun tidak boleh kecuali dengan dua hal. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh ghibtah kecuali dengan dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yakdhi biha wa yu'allimuha. Hadis yang kita yang belajar Riyadhus Shalihin insyaallah sudah hafal itu. Ya. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tidak boleh kita iri, tidak boleh kita ghibtah. Maksudnya ghibtah tadi sudah saya sebutkan, kecuali dalam dua perkara, yaitu orang yang diberikan harta tapi hartanya betul-betul dia gunakan di jalan Allah, dia infakkan miliaran, dia infakkan seluruh hartanya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baru boleh kita pengen, ya Allah seandainya aku seperti Abu Bakar, seandainya aku seperti Utsman, seandainya aku seperti Abdurrahman bin Auf, seandainya aku seperti Jabir bin Abdullah, boleh. Dan mungkin kata Rasulullah SAW yang kedua, rajulun atahullahu hikmatan, adalah seorang yang Allah berikan ilmu, wa huwa yaqdi biha, dan dia kemudian mengerjakan ilmunya, mempraktekkan ilmunya, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmunya. Jadi kalau ada syekh, ada ulama yang mengajarkan ilmu dan dia orang soleh, subhanallah, itu kita ghibtah sama mereka boleh. Lah kalau pertanyaan ini ternyata Ustadz ini itu pertanyaan karena saya melihat ustadzah tetangga kamar saya itu, masya Allah Ustadz, HP-nya anyar, terus jubahnya bagus, cadarnya api, sepatunya bagus, nek dijemput sama ibunya juga atau bapaknya mobilnya keren, kui penyakit. Ngerti? Itu namanya penyakit. Kalau ada ustadz dan ustadzah masih punya penyakit begini, banyak istighfar dan ingat sabda Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, lihatlah tuh orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat dunianya sedikit, dilihat. Yang hari ini masa pandemi gak punya kerjaan, banyak, lihat orang itu. Kita alhamdulillah ngajar cuman lewat HP aja digaji. Nggih mboten Ustaz tulung? Antum cuman duduk ngarang anak-anak, ayo baris-baris hafalan setoran ngono tok itu duit. Lihat tuh orang-orang yang harus kerja dengan macul,
Lihat tuh para wanita-wanita yang tidak mendapatkan uang kecuali mereka menjual diri mereka. Tuh lihat tuh, kata Rasulullah SAW. Dan jangan lihat wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian lihat tuh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saudaramu yang mungkin lebih. Jangan lihat Ustaz Rene gue mobil aku pengen. Jangan dilihat itu. Ustaz itu Masya Allah pakai nyetep, harganya berapa itu? Jangan dilihat. Gak usah iri. Ustaz itu Masya Allah pecinya mahal itu, jubahnya bagus itu. Ustazah itu Masya Allah cadarnya bagus-bagus, jubahnya bagus-bagus, kalau jalan enak dilihat dan seterusnya. Penyakit itu. Karena kalau kita betul-betul mempraktekkan hadis Nabi, di mana kita lihat orang-orang di bawah kita dari sisi ekonomi, dari sisi kepemilikan dunia, kita lihat ya Allah ternyata dia sendalnya aja jepit dari kemarin gak ganti-ganti, gak punya duit. Kita lihat tuh orang-orang yang di bawah kita, dan kita betul-betul tutup mata kita dari orang-orang yang banyak nikmat dunianya. Maka yang demikian itu, kata Nabi SAW, akan menjadikan kita ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Itu akan menjadikan seseorang yang melakukan yang demikian adalah orang yang tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi caranya gimana Ustaz? Caranya kising takon banyak istighfar, banyak melihat orang-orang yang lebih tidak mampu darinya. Nggih, banyak istighfar. Makanya ojo kakean delok Instagram. Ya. Jangan banyak lihat Facebook, jangan sering kali buka Tokopedia, Bukalapak, habis gajian cari jubah imut-imut. Ustazah gimana mau mikirin santrinya? Dapat gaji, baru dapat gaji sudah lenyap buat beli belanja-belanjaan di Lazada, di mana lagi? Di Tokped dan seterusnya. Terus apa yang anti akan berikan kepada murid anti gitu loh. Wah, gajian dibuka, merah semua, langsung dibuka di laptop. Jubah imut-imut. Ya. Yang Ustadz juga sama, ditulis jubah Saudi, dicari sehingga Ustadz Hamzah di tuh kok wingi apa gitu. Ini nggak bener ini. Tapi kalau memang kita butuh ya ora apa-apa. Tetapi ini maksudnya gini. Maksudnya jangan sering-sering kita melihat urusan-urusan dunia. Ya Ustaz? Baik. Ini pertanyaan satu lagi. Dua lagi. Pertanyaan. Bagaimana cara memberi teguran tanpa harus menyalahkan santri kalau dia salah? Pendidikan di dalam memberikan hukuman itu tujuannya adalah bukan untuk membuat orang itu takut, tetapi membuat orang yang akan kita hukum itu menyadari kesalahannya dan tidak mau mengulanginya. Ya, jadi tujuan dari hukuman itu adalah apa? Untuk memperbaiki peserta didik. Bahasanya bahasa micro-teaching ya. Jadi kalau kita seorang pendidik melihat ada peserta didik kita, santri kita, murid kita melakukan kesalahan, maka kita harus melihat, jangan kemudian asal ngomong. Seorang guru itu harus pinter memilih diksi kata, rangkaian kata, mimik wajah. Ustaz tapi aku ki angel Ustaz, susah. Kandhani angel ya tak seneni. Motone mlotot pekandhani angel. Misalnya. Ini bukan pendidik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan ternyata terkadang memperlakukan para sahabat berbeda-beda tergantung ahwal mukhatabnya, tergantung siapa yang akan beliau ajak bicara.
Ketika ditanya sama orang tua, boleh nggak saya cium istri saya siang Ramadan? Boleh nggak? Boleh. Tapi yang datang antum-antum masih muda pasti nggak boleh. Dan memang betul. Itu menunjukkan kata para ulama usul dakwah apa? Mura'atu akhwalil mukhattabin min wazifatil anbiya wal mursalin. Melihat audien dakwah santri kita, melihat psikis dan psikologi anak kita, itu adalah merupakan tugasnya para dai. Jangan disamakan. Kadang ada memang anak-anak santri yang memang kita perlu salahkan karena dia tidak pernah merasa salah. Perlu nggak? Perlu. Jadi pertanyaan ini koyong guru yaku tak ajari makanya. Pertanyaannya gini Ustaz, bagaimana cara memberi teguran tanpa harus menyalahkan santri kalau dia salah? Lah kalau santri itu, saya mau tanya, kalau santri itu memang tidak pernah merasa salah, apa kita tidak kemudian mengatakan bahwa dia salah? Harus. Paham maksud saya? Berarti dalam dunia pendidikan itu ada ilmu yang luas yang harus kita pelajari. Dan luasnya ilmu tentang pendidikan ini juga Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, terkadang tidak bisa dengan data-data belaka, akan tetapi adalah murni pemberian Allah. Kita perlu belajar, tetapi ujung-ujungnya Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikannya hikmah dalam mendidik luar biasa, sabar luar biasa, tahu kapan dia harus marah, kapan dia harus senyum, kapan dia harus membiarkan kesalahan untuk kita tunda nasihatnya, kapan harus kemudian nasihat itu disampaikan secara spontanitas. Pendidik harus punya kapasitas ini, punya hikmah yang seperti ini. Tetapi kapan dia akan punya? Tentu kita harus terus belajar metode-metode para ulama. Lihat Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat, baca kitab-kitab mereka, pelajari tentang micro-teaching, tentang bagaimana mengajar yang baik dan seterusnya. Tetapi ujungnya adalah kita minta kepada Allah untuk kita diberikan hikmah. Karena Allah berbicara hikmah itu, orang yang punya kapasitas seperti ini, pastilah itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang pendidik itu adalah sebuah mesin pencetak generasi terbaik. Jadi kira gampang, mesin ini mesti larang. Ya, kita itu kalau jadi orang-orang yang hikmah dalam mendidik itu tidak mudah. Jadi caranya bagaimana Ustadz? Kalau santri itu tidak harus disalahkan. Sekali lagi tidak bisa saya jawab langsung, karena bisa jadi ada karakter santri atau santriwati yang memang harus disalahkan karena memang dia berbuat salah dan tidak pernah merasa salah, maka dia harus disalahkan. Ini kamu salah. Tetapi manakala dia melakukan sebuah kesalahan, ya, yang mungkin hanya pertama kali saat itu, atau mungkin karena terbawa, terpancing atau terpengaruh temannya, maka tidak harus kita memang menyalahkan. Kita duduk bersamanya, kita ajak, mungkin dia duduk jauh dari teman-temannya, ajak dulu bicara yang lain, ajak dulu dia makan makanan kita, kasih dulu dia mungkin kurma, kasih dulu dia cerita-cerita yang lain, baru diajak bicara. Kenapa kamu kemarin kok melakukan ini nak? Enggak ustazah, saya tuh kemarin gini nggak sengaja. Oh ya, kalau nggak sengaja ya begini, kan pasti berbeda. Iya ustaz, saya kan diancam, siapa yang ngancam, kan pasti berbeda, ya kan gitu. Jadi yang seperti ini memang sesuatu atau ilmu yang tidak bisa kita jelaskan 1-2 jam. Makanya sekali lagi saya katakan, teruslah belajar, teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan hikmah agar kita betul-betul menjadi seorang guru yang baik bagi peserta didik kita, ya. Jadi kalau kemudian ditanya, Ustadz, kita negur santri yang berbuat salah tanpa harus menyalahkan, bagaimana? Ya, diksi katanya banyak. Persoalannya apa dulu? Karena tidak bisa kemudian kita katakan masalah tempe, kemudian kita berbicara masalah-masalah yang besar, ya. Cuman sekedar masalah dia tidak merapikan sepatu, tidak mungkin kita samakan nasihatnya dengan ketika dia tidak pakai baju, kan begitu. Paham enggak maksudnya?
Nah, ini penting sekali, para pendidik harus banyak belajar. Bagaimana bentuk hukuman yang mendidik untuk santri usia yang masuk dalam apa ini? Transisi menuju remaja atau remaja tanggung. Hukuman, sekali lagi, hukuman itu ya ini luas ya, maknanya luas sekali hukuman. Tetapi saya pernah mengalami yang saya mungkin pernah ceritakan di Makassar waktu saya ngurus santri-santri yang dari Flores. Mereka itu kalau dipukul ternyata geli, karena ternyata latar belakang mereka kalau dipukul sama orang tuanya pakainya rotan 2 meter, itu pun pakai tenaga surya, penuh dengan tenaga. Sudah biasa dipukul dengan keras, sehingga kalau ustadznya mukul deg ini itu dia ketawa-ketawa aja. Maka yang seperti ini tentu tidak bisa kita perlakukan untuk mereka. Betul, begitu saya dudukkan, saya ajak ngomong, saya kemudian kasih hadiah dia, saya kasih 1 nasihat, 2 nasihat, ternyata sudah nangis. Kok nangis? Diantem ora nangis, cuma diomongi, kamu nggak takut sama Allah, kamu nggak malu. Nangis. Padahal tadi dipukulin, kemarin dipukulin, senyum-senyum aja deh. Kenapa? Karena memang latar belakangnya dia terdidik, terbiasa dengan yang seperti itu. Maka kita pada pendidik harus tahu. Ya, ini yang harus dipahami. Maka terkadang kita para guru ini fleksibel sifatnya, dari sisi memberikan hukuman itu harus senantiasa fleksibel. Kita lihat anaknya, kita lihat siapa santrinya. Makanya seorang musyrif, seorang pendidik itu juga harus kenal santrinya. Apalagi bapake sopo, kenal, harus kenal. Zaman saya masih santri, ini saya ceritain. Zaman saya masih santri Kismul Aman, ya. Saya dulu nyubit adik kelas saya karena nyuri berkali-kali. Ya kita Kismul Aman bisa aja interogasi sambil nyubit-nyubit, sambil ngaplok dan seterusnya zaman dulu. Saya nggak tahu ternyata bapaknya pengacara. Besoknya saya mau dipenjara sama anggota saya 9 orang. Pokoknya saya nggak mau tahu Ustadz ini santrinya Ustadz ini harus tak bawa ke penjara. Saya deg-degan, waduh, ngeri juga di penjara. Karena hasil visumnya itu ya terjadi penganiayaan di tubuh si santri tadi. Maka di sini juga penting seorang ini, kan ini cerita duluan, itu jangan tiru ya. Ini dulu masih santri, urung sinau usul dakwah waktu itu. Jadi sekali lagi para guru, para ustadz dan ustadzah harus mengerti karakter santri-santri kita. Kadang ada anak yang baru cuma dipelototin, nah sudah tobatan nasuha. Iya, cuma dipelototin ini tuh, langsung tobatan nasuha. Tapi ada yang sudah dipukul, dilaporkan ke orang tuanya, bahkan dikeluarkan, distrap mungkin, ya, dipulangkan sebulan, nggak boleh masuk ke pondok, mulai neng pondok suatu petakilan ada. Ya, jadi kita harus tahu betul siapa yang sedang kita didik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Makanya Ustadz Ulum, para musyrif dan musyrifah itu butuh orang-orang yang berpengalaman. Sesekali dikumpulkan masalah-masalahnya apa, nanti itu diceritakan, kemudian dikasih solusi. Ya, itu harus intens. Ya, harus intens. Kalau kita tidak punya ustadz-ustadz yang punya hikmah seperti itu, ya datangkan ustadz yang lain. Ya, kalau kita punya ustadz-ustadz yang punya kapasitas mengajarkan ke teman-temannya yang lain, ya alhamdulillah. Itu. Tapi yang jelas mengurus santri itu ora gampang. Wong saya ini ya rapat di SD Aisyah, di sekolah Alam Aisyah saja, guru-gurunya waktu saya kasih micro teaching, ya saya kasih arahan bagaimana cara menangani santri yang begini, yang begini, yang begini. Ya, terkadang ada guru yang sudah hafal Quran atau guru yang sudah belajar ilmu agama bertahun-tahun, dia tidak bisa memanage bagaimana kemarahan. Santrinya petakilan, lari-lari, lama-lama debak meja, akhirnya santrinya depresi, nggak mau masuk sekolah. Ada nggak? Ada.
Lah anak SD digebrak meja, ada anak-anak yang mungkin sing petakilan tadi itu mungkin hari itu takut, besok baleni maneh. Tapi yang tidak pernah digebrak mejanya sama bapak ibunya, iku mulai ning omah ki turu ra iso turu, ngimpi ustate kan gitu. Ngimpi saja sampai oh bangun-bangun nangis. Kenapa nangis? Saya di mimpi melihat ustaz saya marah-marah. Itu menunjukkan gagal dalam pendidikan. Nah, maka kita harus banyak belajar bagaimana kemudian menjadi guru-guru yang baik dalam pendidikan Islam. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini terakhir Ustaz, apakah keadaan ini termasuk ikhlas? Misal kita bersedekah, beramal, membantu orang lain, kemudian kita mengharap ridha Allah, tapi ladang mengharap balasan dari Allah. Baik apa ini? Tulisan Ustaz kok api-api ya? Padahal biasanya wedok ini gampang dibaca. Oh ini mungkin dokter yang masuk ke pesantren sini mungkin. Ini pertanyaan Ustaz. Baik di dunia maupun di akhirat. Jazakumullah khair. Begini Ustaz, jadi dalam kita beramal soleh, bersedekah, membantu orang lain, itu memang dalam Islam itu sendiri ada dua hal yang diajarkan oleh Nabi. Nabi dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari jalan Abu Hurairah ketika menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan manusia yang nantinya akan mendapatkan naungan Allah, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya disebutkan rajulun ya tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Hadis ini masyhur bahwasanya orang yang kemudian bersedekah ya, yang dia usahakan sedekahnya dia itu betul-betul tidak terlihat oleh siapapun, dan itu yang pernah dilakukan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau yang kita kenal dengan Ali Zainal Abidin di masa-masa khalifah beliau. Beliau diketahui orang yang setiap malam mengirim makanan kepada fuqara dan masakin setelah beliau meninggal dunia. Padahal sebelumnya tidak pernah dikenal beliau itu malam-malam ngurusin sembako. Subhanallah. Itu tahu pertama. Jadi memang amalan soleh agar diterima ikhlas ya dengan cara itu. Tetapi bukan berarti ada amalan-amalan dohir yang mungkin nampak dan dilihat atau bahkan dirasakan oleh orang lain, bukan berarti tidak ikhlas. Karena Rasulullah sendiri seringkali membuka sayembara kebaikan, seperti ketika di perang Tabuk, man jahaza jaizal usrah falahul jannah. Siapa yang membantu persiapan pasukan perangku jaisul usrah ini maka baginya surga. Man istara bi'rur rumah falahul jannah. Siapa yang membeli bi'rur rumah atau sumur rumah maka baginya surga. Man istara buq'ah ali fulan falahul jannah, dan seterusnya. Sehingga berbondong-bondong para sahabat membantu Rasulullah SAW secara terang-terangan. Nah, menunjukkan bahwasanya di dalam kita bersedekah, beramal itu memang ada 2 tipe. Cuman karena kita itu nggak yakin kalau terang-terangan kita itu ikhlas apa enggak, maka kita seringkali harus punya amalan-amalan tersembunyi. Bukan amalan tersembunyi nonton nggak bener di kamar sama HP-nya, tapi amalan tersembunyi ya sholat malam, ya baca Quran di sepertiga malam, ya membantu santri yang mungkin tak terlihat, dan seterusnya, atau membuang sampah di saat orang tidak melihatnya, dan seterusnya. Ya. Terus kemudian di sini pertanyaannya, kita mengharap ridha Allah, tapi kadang mengharap apa ini? Balasan dari Allah. Itu tidak apa-apa. Ya. Saya mau berinfak agar Allah memberikan keluasan rezeki, ya nggak apa-apa. Itu ikhlas. Ya, karena memang di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah terkadang Allah memotivasi. Ya, memotivasi hambanya untuk melakukan sebuah amalan, untuk hamba tersebut mendapatkan sesuatu. Yang pengen ini maka lakukan ini. Seperti misalkan silaturahmi, ya, siapa yang menginginkan untuk kemudian diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka apa? Falyasil rahimah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh nggak kita beramal untuk Allah dan mengharapkan sesuatu dari Allah, balasan di dunia maupun di akhirat,
Boleh? Jawabannya boleh. Sama seperti kemudian seorang yang hari ini menjadi pengajar di pesantren. Saya itu Ustaz ikhlas, tapi saya berharap saya itu dapat lindungan dari Allah agar agama saya selamat dunia dan akhirat. Ya boleh, karena itulah tujuan termasuk saya. Kenapa kok aku ora digaji wis utuh nang pondok? Kenapa kok saya itu nggak digaji dari yayasan manapun, tapi alhamdulillah kita masih bisa berkarya di pondok. Dan saya sebutkan begini kenapa? Bukan insya Allah bukan riak, mudah-mudahan. Karena ini salah satu permintaan saya pribadi kepada Allah untuk Allah menjaga agama saya. Ya, paham jenengan Bapak Ibu lan para derek sedaya? Paham nggih? Tapi demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ustaz, entek waktunya Ustaz. Betul. Antum punya bibi. Bibi ini saya dalam istilah Indonesia tidak sama dengan Arab. Ammah atau kholah. Wah, ini beda. Begini, makanya kalau saudara dari ibu kita, paman antum itu adiknya siapa? Adiknya bapak, berarti ammuk itu pamanmu. Kalau istrinya pamanmu itu nggak ada urusannya dengan antum. Ya, terus siapa? Istri dari? Ya. Setelah siapa? Dia masih mahram. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu istrinya amuk ya, itu masih mahram. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz nanti tanya Ustaz Wais. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Wallahu taala alam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.